Pak Windu. Ya. Kalau saya melihat dari gambar kemarin Pak, yang Bapak tayang di LMS itu Pak, itu kan besar sekali tuh ya Pak ya cakupannya. Kalau itu semuanya masuk di apa namanya web intelligence, berarti hampir semua yang terkait dengan web itu hampir semuanya masuk di web intelligence Pak ya. Yang Iya. paling mudah mungkin kan di e-commerce Pak. Kita ini kan sudah Ya, oke. terkenal Sekarang sekali kita di ke e-commerce e-commerce. ya. Iya Pak. Contoh WI e-commerce apa? Apa di dalam e-commerce? Ayo. Yang paling mudah itu kalau yang kita tahu mungkin kan marketplace yang di online, Pak. Ya. Itu kan banyak sekali ya. Entah Bukalapak, Lazada, Shopee dan sebagainya itu, Pak. Ya. Benar nggak itu, Pak? Bisa, ya. Nah, lebih spesifik lagi coba. Apa yang ada di WI di Lazada itu atau Lazada, ada Tokopedia, di dalamnya mengandung WI-nya. Oh, itu ada Pak Oscar. Ayo Pak Oscar. Mana Pak Oscar? Boleh sedikit lagi nambah nggak, Pak? Boleh. Panas dulu deh, panas. Iya, Pak. Mungkin itu Pak Oscar kalau ya. di marketplace yang di macam Bukalapak dan sebagainya, Pak, mungkin kan ini apa namanya di sana ada semacam WI machine learning, Pak. Jadi biasanya kita kalau beli itu, Pak, selalu dapat rekomendasi baru gitu, Pak. Yang mungkin dasarnya asosiasi gitu ya. Ya. Berdasarkan pengolahan data, ini pengalaman orang-orang yang terdahulu yang pernah belanja lah istilahnya begitu. Selalu dapat rekomendasi baru. Mungkin itu, Pak. Bisa. Jadi kita bisa melihat dari seperti asosiasi di e-commerce, di mana asosiasi tersebut bisa melihat atau memberikan rekomendasi secara otomatis. Itu memungkinkan. Terus apa lagi? Pak Windu. Ya, kalau siapa lagi? misalkan kita belanja pada satu e-commerce gitu Pak ya, kadang itu saya juga kadang-kadang jadi agak was-was gitu dalam tanda kutip kok semuanya diketahui oleh web intelligence tadi, karena ketika kita belanja pada e-commerce A, kemudian kita membuka sosmed B atau sosmed C atau bahkan yang lain, itu kadang-kadang saya sendiri merasa yang tampil sponsor itu atau iklan itu kok yang barang-barang yang sering saya cari di e-commerce itu gitu. Itu apakah sebuah web intelligence atau tidak, Pak? Karena kan dari sudah mulai terasa dia, ya, Pak. Lintas platform kasarannya kan begitu, Pak. Ya, betul. Sudah mulai terasa diikutin ya? Iya, Pak. Ya, itu bisa bagian dari web intelligence. Ada lagi nggak? E-commerce, coba. Kalau contohnya offline? Kalau offline ini Pak Windu, mungkin Pak Windu, biasanya kalau kita punya menginstal satu software begitu yang offline ya, misalkan MS Word atau apalah, itu kadang-kadang kalau kita terhubung secara online dia tiba-tiba ya entah lewat spam email atau apa, dia intinya menggiring konsumen itu untuk mengupdate atau selalu berinteraksi dengan dia gitu, yang saya rasakan seperti itu. Ya, bisa. Contohnya lagi yang sering kalau offline yang sering dilakukan oleh Telkomsel. SMS Pak, ketika kita melewati suatu tenan tertentu pasti nggak jauh-jauh dari itu SMS-nya. Nah, kalau misalnya lagi kalau kita nyewa space, WI-nya apa? Gimana Pak? Maksudnya Pak? Sewa space maksudnya gimana Pak? Ya kalau misalnya kita cloud deh, kalau orang sekarang ngomongnya cloud, apa yang apa namanya di bidang WI-nya seperti apa?
Ayo. Kalau ini Pak, mungkin Pak, saya pernah itu Pak. Jadi saya itu sebenarnya men-share sih sebenarnya, men-share postingan gitu Pak, ya. tentang entitas A begitu Pak ya. Ya. Itu saya memang berkali-kali dalam satu hari itu, karena ya ini event olahraga lah Pak, saya share. Nah kebetulan di cloud saya itu saya punya foto Pak yang memakai jersey atau kostum seperti tim yang saya share itu tadi. Nah Ya. itu entah tiba-tiba terus muncul foto saya yang beberapa tahun lalu. Mungkin itu Pak ya kali ya. Kalau Itu mungkin image processing juga Pak ya berarti. Gimana Pak? Kalau itu bicaranya kita ke area media sosial ya. 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 Tapi ini Pak Windu berdasarkan image recognition gitu Pak, bukan yang apa? Kan di Nusa Mandiri kan ada image processing, ada data mining, ada software engineering kan. Nah, kita bisa memasukkan image processing tersebut digabungkan dengan data mining dengan kekuatan software engineering bisa melakukan hal tersebut. Contoh lain deh di media sosial apalagi? Ini Pak, kadang-kadang kalau yang berjualan itu Pak, kadang-kadang kan untuk beberapa brand resmi gitu atau yang tidak KW, itu kan mungkin sudah bekerja sama Pak dengan platform-platform itu. Jadi kadang kalau kita jual KW itu untuk beberapa spesifik image seperti logo, itu kalau nggak kita samarkan Pak atau nggak kita coret, itu bisa di take down Pak. Sekarang seperti itu. Nah ya, cakep. Jadi banyak hal ya yang bisa kita ambil di WI ya, mau dari e-commerce, mau dari media sosial. Coba kalau misalnya dari e-learning, WI-nya apa? Ada tantangan di situ tuh, yang bisa kalian istilahnya bisa kalian jadi tantangan atau enggak sebuah penelitian mengenai e-learning. Ada nggak? Contohnya esai. Apa yang kalian bisa lakukan dengan esai tersebut? Contohnya esai ya. Contohnya esai di e-learning. Ayo, gimana? Ada tantangan tuh di situ, di dalamnya. Sampai sekarang masih, kalau esai masih, atau enggak ujian esai, itu gimana? Ada nggak kepikiran?
Pernah terpikirkan nggak orang jawab di esai, tapi robot yang menilai? Pernah terpikirkan nggak? Mungkin seperti ini Pak. Kalau esai kita bisa untuk mengenal karakter dari si mahasiswa atau siswa gitu Pak. Dari kata-kata dia gitu. Gimana Pak? Ya, coba lebih jelas lagi coba. Ketika si siswa menjawab esai tersebut, jadi dari situ kita bisa mempelajari kata-kata dari si siswa itu untuk diproses untuk mengenal karakter atau lebih ke bakatnya Pak gitu Pak, kemana larinya. Saya perjelas. Ya. Esai itu adalah salah satu yang susah untuk dinilai, betul ya? Terkadang kita capek sendiri ya kalau melihat jawaban esai. Itu juga itu. Iya Pak, benar Pak. Saya kalau melihat jawaban esai kalian itu suka nek sendiri gitu loh. Oh apa udah ngelantur kemana-mana gitu kan, panjang nggak jelas, apalagi yang saya sering lihat itu di mahasiswa UT, Universitas Terbuka, jawabannya bener-bener sembarang, tetapi kita harus menilai gitu loh. Nah, kalian itu bisa menggunakan intelijen di sana. Misalnya contoh, kita akan bertanya sesuatu, jawabannya kita masukkan, gitu ya. Jawaban yang seharusnya kita masukkan adalah misalnya kata A itu nilainya 10, kata B nilainya 20, kata C itu nilainya 15. Nah, kalau misalnya jawaban esainya itu mendekati kata-kata tersebut, maka robot akan bisa melakukan penilaian. Itu juga bisa jadi tesis kalian tuh. Udah dapat software engineering, dapat di WI-nya. Jadi misalnya mahasiswa menjawab di esainya, ini khususnya jawaban esai ya. Kalian juga bisa digunakan untuk SMA, SMP, dan SD. Jadi biarkan robot yang melakukan penilaian atas jawaban esai tersebut. Enggak nggak? Begitu juga banyak ya, kayak masuk ke tes di instansi pemerintah, instansi swasta itu kan suka menggunakan esai untuk melakukan tes, terus kemudian si HRD ngelihat. Nah, si HRD bisa melakukan otomasi terhadap esai tersebut. Ada yang pernah melakukan itu? Pak Windu, berarti data trainingnya ini menggunakan apa ya Pak ya jadinya Pak? Nah, jadi kan biasanya kalau misalnya buku-buku materinya ya berarti ya? Buku materinya. Jadi kita buat soal sesuai dengan buku materi. Ada jawabannya, betul ya? Iya Pak. Ya, Pak. Betul ya? Buku materi kita bikin soal ada jawabannya. Jawaban tersebut dilakukan text mining. Apa saja yang keluar, apa saja yang sering digunakan. Nah, dari yang sering digunakan itu kalian jadikan sebagai pedoman. Nah, yang di atas itu nanti kita bisa lakukan berbagai reprocessing sesuai nggak dengan jawabannya itu. Bobotnya berapa? Pernah ada yang kepikir seperti itu? Ada tema lain nggak? Kalau kita pakai ABCD kan gampang tuh. AB pasti kalau A, B mana, B gimana. Absolut lah Pak ya. Ya absolut. Tapi kalau kita bicara teks, kita akan pusing tuh. Tapi nanti ini Pak, apa namanya yang disampaikan Mas Iqbal tadi Pak, kita jadi tidak mengetahui karakter atau ini
benarkah yang mengerjakan si A atau si B gitu ya Pak. Jadi ya, artinya karena kita nggak punya database file si apa ya yang mengerjakan ya Pak ya. Iya, nanti kan kita bisa bikin plagiarismenya seperti apa. Antara jawaban si A sama si B, si C, posisinya seperti apa, nanti kita lihat plagiarisme. Seperti yang dilakukan oleh Turnitin. Kalau itu kan kesamaan dari karakteristik seseorang dalam menjawab, betul ya? Iya. Itu bisa dilakukan dengan metode yang lain. Tetapi kalau misalnya ini, seberapakah valid jawaban dari peserta terhadap jawaban yang sebenarnya? Ini maksud saya. Iya Pak, paham Pak. Paham ya? Ya, jadi dari persamaan dari yang tadi jawaban siswa, jadi diproses, tinggal si robot aja yang memproses gitu Pak, dari tanpa perlu dari operator yang ngolahnya gitu Pak ya. Iya, betul. Materi. Langsung dikasih nilai sama robot. Iya. Di posisinya si operator nggak usah ngeliatin satu-satu ya. Saya kalau udah yang namanya jawaban esai itu kadang-kadang mules sendiri saya. Tapi sebetulnya kita bisa lakukan seperti itu. Tuh, tadi udah berapa tuh? Coba yang dari pertama, apa aja sih tadi? Dari e-commerce? Asosiasi, gitu ya? Iya. Terus apa lagi tadi? Yang kedua, agent gitu ya. Dimana kalau kita buka Lazada atau apapun, terus buka medsos atau buka apapun kayak Google, kayak Kompas, kayak Detik, dia akan mengikuti. Itu kita bicaranya agent gitu ya. Terus tadi begitu juga misalnya contoh yang saya lakukan, misalnya di e-learning, terkadang kita harus bikin soal esai. Bisa gak robot itu menjawab? Berapa nilai jawaban tersebut kalau yang e-learning kemarin perasaan saya kasih banyak ya? Lagi seandainya gini logikanya jurusan IT deh. IT itu ada TI, ada SI, ada MI gitu kan, ada TK. Pada saat dia kalau pertemuan pertama apa namanya ya? Sebelum kuliah itu? Introduction. Matrikulasi. Sebetulnya pada saat matrikulasi, coba mahasiswa-mahasiswa disuruh menulis mengenai istilahnya identitas diri, apa yang dia suka, terus bagaimana dia menerangkan apa itu teknik informatika komputer dan komunikasi itu seperti apa. Nanti setelah mereka menulis, misalnya contoh, tulislah 2000 kata mengenai teknik informasi dan komputer. Dia nulis sebanyak 2000 karakter. Nanti biarkan robot yang ngasih tahu ke dia, Mas, Anda tuh harusnya masuk SI. Karena jawaban esainya seperti ini loh. Ngerti ya? Mas, Anda harusnya masuk TK. Kita bisa masukkan itu di e-learning tuh. Atau pada saat di e-learning dia melakukan melakukan isian dan lain-lain.
Kita sebagai administrasi bisa tahu, wah ini anak nggak pantas nih di IT, wah ini anak nggak pantas nih di SI. Kasih tahu, Anda lebih baik pindah ke MI misalnya. Memungkinkan nggak seperti itu? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Lebih ke Idenya peminatan ya. Penentuan keminatan gitu, Pak ya. Gitu ya. Terus kita juga jadi kita bisa tahu karakter orang yang mengikuti jurusan TI di kampus. Kita buat itu semua tuh. Oke. Kalau kita dulu ada mahasiswa Nuri. Mahasiswa Nuri bikin identifikasi wanita dan pria. Jadi dulu misalnya kebetulan ada seminar Del dan di depannya ada dia ikut seminar tersebut, demokan. Saya nggak tahu dia orang Nusa Mandiri, ternyata dia masih kenal saya dan dia langsung heboh, Papa ini buatan saya loh gitu. Nah kebetulan saya berdiri di kamera itu. Terus kemudian di depan layar langsung keluar iklan-iklan yang berisikan produk-produk cowok. Terus kemudian saya minta mbak-mbak yang jaga di depan, bener gak mbak-mbak itu dianggap cewek? Ya ternyata dianggap cewek. Terus keluar produk-produk yang berkaitan dengan cewek tersebut. Enggak maksud saya? Ada pertanyaan enggak maksud saya? Ada pertanyaan enggak? Jadi kita bisa mengidentifikasi lewat kamera bahwa dia cowok atau dia cewek. Bahkan bisa dikembangkan. Kalau misalnya cewek langsung teridentifikasi, terus dia pakai jilbab, maka akan keluar produk-produk yang mengandung istilahnya kebutuhan dari orang-orang yang berjilbab. Pada saat di depan kamera orang yang tidak berjilbab, cewek, keluar produk-produk yang berkaitan dengan wanita-wanita yang tidak berjilbab. Tapi kalau misalnya yang di depan mereka itu adalah pakai bikini gitu misalnya, langsung keluar tuh, tolong dong beli baju supaya nggak bikinian. Memungkinkan nggak bikin sistem kayak begitu? Memungkinkan, Pak. Memungkinkan. Kita tarik ke internet. Sekarang kalau di internet biasanya kalau di media sosial atau yang lain-lain itu biasanya hanya apa yang pernah dibuka. Memungkinkan nggak kalau kita bikin mengidentifikasi, misalnya contoh, dia sering posting dia cewek pakai jilbab gitu ya. Terus kemudian kita identifikasi bahwa oh dia cewek berjilbab, maka nanti tampilan yang ada di sebelah untuk marketnya dia langsung keluar tuh produk-produk untuk cewek yang berjilbab. Memungkinkan nggak itu? Memungkinkan, Pak. Nah, bisa jadi acuan nggak kalian? Bisa. Bisa. Ada pertanyaan nggak? Kalau kita lihat dari sisi decision support, kira-kira apa sih yang bisa kalian lakukan? Atau ada sesuatu yang baru sehingga kalian bisa menggunakan metode decision support di web intelligence di decision support? Ada pemikiran nggak? Kemarin kan saya ngasihnya ada
e-commerce, ada decision support, ada e-learning, ada web designing, ada web struktur, ada web content mining. Tadi web content mining contohnya yang tadi apa berita bola. Itu rata-rata semuanya keluarnya pasti bola gitu Pak. bisa. Itu salah satu contohnya. Lagi Mungkin itu Pak. Kalau di domain pendidikan misalnya kalau si siswa ini udah melakukan pembelajaran kan dari hasil riwayat pembelajaran itu kita bisa prediksi kelulusan bahwa dia bisa lulus nggak nih atau enggak gitu Pak. bisa. Apalagi ini udah pada jago-jago nih, berarti nggak usah kuliah aja nih, udah pada jago. Apalagi ya contohnya Penentuan mahasiswa berprestasi, Pak. nah, itu bisa kita lakukan. Saya ngasih gambaran ya, yang Anda ceritanya mau berjualan nih di daerah Ciledug. Apa yang Anda lakukan untuk mengetahui barang apa yang bisa dijual di Ciledug? Atau enggak, saya spesifikasikan lagi. Yang sering disebut oleh orang-orang Ciledug, sepatu itu merek apa yang bisa kita jual? Apa yang kalian lakukan? Kalau masalah daerah mungkin ngambil dari mapnya Pak, buat supaya kalau pengguna itu kan tadi Ciledug ya Pak. Ya, So dari sistem Pak, itu Ciledug kan daerah saya nih. Jadi dari sistem itu si user kita mengambil dari sisi mapnya gitu, dari atau alamat dari pengguna dari data itu kita lihat tuh statistiknya yang banyak. Oke, kalau itu kan data itu apa gitu Pak. Kalau itu kita bicaranya kuantitatif. Coba kalau kita bicaranya kualitatif, text mining lah. Bisa nggak kita mengetahui merek apa aja yang sering muncul di Ciledug? Kalian bisa pakai Instagram, kalian bisa pakai Twitter, kalian bisa pakai Facebook, bisa kalian pakai macam-macam deh. Kalian searching apa saja dengan kata kunci sepatu Ciledug, kalian akan tahu tuh sepatu sama Ciledug mana yang sepatu apa yang muncul di Ciledug, sehingga kalian bisa menjual produk tersebut di Ciledug. Kalian bisa jadikan intelligence tuh. Nanti kalau misalnya kalian pakai Google machine learning, kalian bisa tahu tuh sepatu Ciledug nanti keluar tuh. Apa aja? Wah, ini yang sering keluar Nike lah, yang sering keluar apalah gitu. Kalau pakai statistik biasanya udah pakai aplikasi kayak Tokopedia atau kayak apa namanya Jada dan lain-lain. Izin Pak. Ya, ada lagi Mas Tukang. Kalau untuk
decision support itu, misal gini Pak, kita bisa menggunakan misalkan income per kapita. Jadi ketika kita menggunakan income per kapita, nanti kita bisa melihat itu segmen pasarnya apa sih jualannya. Kita juga bisa menggunakan misalkan demografi atau topologi suatu wilayah, sehingga produk yang paling cocok apa, atau sosial budaya, oh itu lingkungan mahasiswa, sehingga produk yang cocok untuk dijual di lingkungan mahasiswa apa. Sehingga mungkin kita bisa melihat dari sisi itu juga Pak ya, decision support-nya Pak. Berarti kalau itu kita melihatnya dari data mining atau kuantitatif. Kita juga bisa melihat dari kualitatifnya, text mining. Beda. Ada yang bisa tahu apa bedanya data mining sama text mining? Dulu pernah saya ajarin nggak? Ada yang bisa jawab? Apa bedanya? Text mining itu bagian dari data mining, tetapi ada perbedaannya. Data mining dengan text mining sebelum jadi data mining. Ada yang bisa jawab? Pak, data mining suatu informasi yang udah terstruktur, Pak. Ya. Kalau text mining itu masih perlu kita klasifikasikan agar bisa diolah kembali gitu, Pak. Ya, kalau data mining itu lebih cenderung sudah terstruktur, gitu kan? Baru ya, kita Pak. bisa melakukan pra-processing berupa cleansing gitu ya, atau enggak data preparation berupa cleansing. Tapi kalau kita bicara text mining data yang tidak terstruktur. Dari data yang tidak terstruktur, kemudian distrukturkan dengan cara menggunakan preprocessing, gitu ya? Ya, baik Pak. Sudah bisa untuk melakukan cleansing. Atau sebelum cleansing pun bisa, misalnya apa bedanya? Ini ada yang suka salah juga nih, misalnya bedanya positif, negatif, dan opini. Ada yang bisa jawab? Kenapa kok orang sering salah di text mining? Karena tidak bisa membedakan apa itu positif, apa itu negatif, apa itu opini. Ada yang bisa jawab? Banyak yang tesis gagal membedakan hal itu semua. Ada? Ya, pada diam. Kalau positif kan lebih cenderung orang memuji ya. Kalau negatif orang lebih cenderung untuk menghina. Kalau opini itu lebih cenderung pendapat. Dia tidak positif, dia tidak negatif, tapi dia netral. Ada pertanyaan? Opini itu jangan sekali-kali dimasukkan ke dalam positif dan negatif. Pak, kalau kritik itu sama ya Pak dengan opini ya Pak? Kalau kritik itu lebih cenderung punya nilai. Kritik itu ada kritik positif, ada kritik negatif. Tapi misalnya
Kalau kritik positif berarti apa namanya, kata-katanya masih, kalau positif kata-katanya ada ciri-ciri memuji, gitu ya. Baik, Pak. Nah, ada lagi namanya kategori. Jadi kita bisa mengkategorikan. Ada senior kalian, mungkin kalian kenal yang Dedi XL itu, dia melakukan istilahnya, dia bicara komplain. Komplain ini masuk meja sunting mana? Gitu. Jadi komplain bisa tahu, oh ini kan maju meja sunting ke SMS, meja sunting internet, meja sunting jaringan, meja sunting mana. Itu kita bicaranya adalah per kategori. Gitu ya. Itu contoh. Tuh ide-idenya udah mulai banyak tuh. Ini buat yang belum punya jurnal. Yang belum punya jurnal, gimana? Udah siap belum? Tadi udah banyak loh yang udah diajuin. Sedangkan yang sudah punya jurnal, kemarin saya minta bikin apa? Proposal ya? 30 halaman ya? Sampai bab 3 ini Pak, semester ini kan Pak, yang saya ingat. Ya, sampai bab 3 kan, 30 halaman. Iya Pak, saya bab 3 Pak. Ya, dapat nggak ide-ide yang tadi saya sebutkan? Kalau secara ide mungkin ada Pak, apa namanya, tapi saya boleh nanya yang lain dulu ya Pak ya? Boleh. Ini Pak, ini apa namanya, ya ini kegalauan gitu Pak ya. Galau. Berarti cari ini, jangan-jangan ini udah punya istri belum ya? Udah. Kira masa udah punya istri galau? Galaunya itu ini Pak, apa namanya, ini Pak itu terkait novelty itu loh Pak. Saya ini nggak habis berpikirnya terkait dengan novelty Pak. Ya. Saya melacak terus gitu ya. Karena kan kalau saya membaca juga ininya teman-teman juga ini, kalau juga pesannya Pak Agus kemarin gitu ya, seperti apa ya, terjebak pada apa namanya project data mining dibandingkan kontribusi ke sains. Ini seakan-akan kayak tipis gitu Pak. Gimana Pak ya? Kan sebenarnya yang kita inginkan di tesis ini kontribusi ke sainsnya Pak, gitu ya. Ya. Dengan ininya yang banyak gitu, kadang kita khawatir terpeleset justru fokus ke semacam project data mining gitu. Ya, oke. Gimana tuh Pak? Kalian itu jurusan apa? Ilmu komputer Pak. Ilmu komputer, Pak. Data mining Pak. Yang ilmu komputer, jurusan data Mining. Oke. Ilmu komputer bahasa Inggrisnya apa? Computer science. Komputer science, Pak. Iya. Salah nggak ngomong itu? Itu maksud saya data mining tapi lebih cenderung ke komputer science. Ngerti nggak maksud saya? Iya Pak, nanti Pak. Oke, berarti project data mining itu udah benar, tapi arahnya ke computer science. Kalau bicaranya data mining itu, kalau di S1 jadinya apa? Data mining apa kalau di S1? Nih saya arahin. Kalau di S1 itu biasanya kita bicaranya database, betul ya? Ya Pak. Habis database kita bicaranya data source, betul ya? Ya Pak. Habis data source ke data ini, betul ya? Iya Pak. Habis data mining apa? Data pembelajaran. Bisnis itu Sains itu. atau apa? Decision. Iya.
Berarti kalau Coba. kalian terjebak di data mining, maka kalian ujung-ujungnya adalah decision support, bukan data science. Ayo, ngerti nggak maksudnya? Ngerti nggak maksud saya? Efeknya apa kalau misalnya begitu? Efeknya apa? Ada yang bisa jawab nggak? Efeknya apa? Ada yang bisa ngejawab nggak? Putus-putus ya. Siapa yang putus-putus? Aku, suaranya putus-putus. Iya Pak, saya kok dengernya putus-putus ya Pak. Ya, saya ulangi lagi ya. Kalau kalian di S1, itu kalian belajar database dan aplikasi, betul ya? Terus kemudian dilanjutkan lagi ke data warehouse. Sampai situ ngerti nggak? Iya Pak. Kemudian dilanjutkan ke data mining, betul ya? Betul Pak. Kalian kalau di data warehouse kan kalian bisa membedakan mana OLTP, mana data warehouse ke OLTP kan. Terus ada Olap. transaction gitu ya. Olap udah ke ini. Iya Pak, OLAP. Berikutnya adalah data habis data mining, berikutnya adalah intelligence atau decision support. Decision support WI berarti bicaranya web. Efeknya apa kalau kita terfokus di data mining? Efeknya ondel-ondel ternyata. Ayo, efeknya apa? Saya pengen tahu. Yang udah semester 3. Ya, yang semester 3. Saya tunjuk nih, saya tunjuk. Mau saya tunjuk? Kalau saya tunjuk jawabannya salah, saya nggak lulusin ya. Ayo, mau nggak? Mau ditunjuk apa mau ngomong? Pak Windu. Bentar Pak. Panas lagi. Soalnya saya itu ini Pak, apa namanya, dari rekan-rekan yang dari semester 1 dulu yang presentasi di kelas Pak. Kan saya memetakan betul itu ya tesis teman-teman itu. Yang saya sangat berkesan itu sebenarnya tesisnya Pak Arif Pak. Siapa itu Arif ya? Yang imbalance, imbalance data Pak. Excel. Imbalance data itu loh Pak. Imbalance data berarti smart. Saya Berarti benar-benar semacam melihat novelty-nya itu ada gitu ya Pak ya. Kontribusi ke sayanya itu kelihatan banget gitu. ya, Dibandingkan dengan teman-teman yang lain semacam semacam apa ya? yang penting itu Pak, Novelty-nya meskipun saya browsing juga dapat Pak, tapi dia hanya mengimplementasikan beda objek misalkan begitu ya. Tapi kalau Pak Arif itu tuh kelihatan banget gitu ya. Meskipun dia, saya ini kontribusinya itu kecil banget nih gitu. Pak Arif yang dibunuh Pak. Sebentar Pak. Ada deh kayaknya. Saya minta kontaknya waktu itu soalnya. Intrusion detection. Pak Arif Rama itu Pak, Arif Rama Syarif itu loh Pak. Oh, berarti intrusion detection system using hybrid binary PSO gitu ya? Apa ya, beliau itu waktu itu cerita imbalance data ya, kalau nggak salah itu waktu itu. Kalau imbalance data itu XL kalau saya lihat.
Kalau Mas Arif lebih cenderung serangan. Itu juga termasuk WI. Baru mau saya kasih intrusion detection itu juga WI. Yang mana ya? Yang mana? Atau enggak yang tadi? Efeknya apa kita fokus di data mining? Padahal kalian jurusan data mining. Ya, kok pada diem? Kalau saya tuh melihatnya begini, Pak. Yang bayangan saya, Pak, ya. Ya. Yang ditulis teman-teman kemarin kan lebih fokus ke apa kayak bidangnya masing-masing, gitu, Pak, ya. Jadi menggunakan datanya masing-masing, karena dulu pernah disampaikan Pak Windu terkait dengan apa namanya nanti business understanding-nya yang memang bisa jadi sudah difahami, gitu ya. Ya, Nah, kalau itu kan kalau information retrieval ya. Ya, jadi kalau di apa nama kita fokus data mining, itu kita akan terjebak atau malah fokusnya ini ngerjain project data mining menggunakan salah satu ini aja apa namanya algoritma gitu. Tapi sisi kebaruan kontribusi ke sainsnya itu yang mungkin akan terlupakan malahan gitu. Bukan. Saya ada satu lagi nih, saya mau tunjuk. Pak Petrus, ayo pendapatnya apa Pak Petrus? Pak Petrus? Dalam Pak. Ah ya, lagi di dalam nih ya. Biasanya orang Jogja nih sama Solo yang bicara dalam. Orang Jogja Solo ya? Enggak Pak, saya Maluku Pak. Oh, Maluku kok ngomongnya dalam? Iya Pak. Di Solo Jogja? Enggak. Oh, soalnya saya dulu waktu kecil kalau dipanggil Windu dalam. Padahal Ya, saya mohon diulang Pak pertanyaannya Pak. dia tadi. Kenapa? Tadi kan Pak Anas bilang Pak Agus, Pak Anas mengutip Pak Agus yang mengatakan jangan terjebak di data mining sehingga fokus sehingga tidak mencerminkan ke sains. Itu. Pak itu. Kenapa agak putus-putus? Panas, coba panas. Mungkin panas nggak putus-putus ya. Panas coba. Tadi pernyataannya gimana Pak? Gini Pak, apa namanya? Jadi kemarin sebenarnya ketika kliennya Pak Agus itu kan menyampaikan nih sudah ada ide belum di apa untuk tesis kan gitu ya Pak ya. Sama. Nah masing-masing kan menyampaikan nih. Menyampaikan idenya masing-masing gitu. Ada yang sudah punya ide, gambaran dan sebagainya, ada juga yang belum. Nah, yang sudah itu, kalau yang saya tangkap analisanya Pak Agus itu, wah ini akan terjebak di ini nih project data mining nih gitu. Tapi makanya selalu diingatkan kontribusi ke sainsnya ya, jangan lupa gitu. Gitu sih Pak, yang saya ingat betul itu. Makanya saya terus habis itu Pak, saya browsing terus nyari novelty ini apa saja sih yang sebenarnya masuk include di novelty ini gitu. Oke. Cari gitu. Pak. Nah ya Pak Petrus, coba kenapa kita nggak boleh terjebak di data mining? Mukanya dong Pak Petrus. Aku pengen lihat mukanya Pak Petrus. Baik Pak. Ganteng banget Pak. Kelihatan Pak. Ini lebih ganteng lagi nih Pak. Ayo, jawabannya apa Pak? Kenapa kita tidak boleh terjebak dalam proyek data mining ya Pak? Ya, oke. Kalau menurut saya sih Pak, selama itu bentuknya penelitian dan membahas apapun dan menemukan sesuatu yang baru, maupun masalah terjebak atau tidak, menurut saya sih
sama saja sih Pak. Maksudnya nggak masalah selama itu bentuknya Penelitian. penelitian, bener Pak. Karena dengan penelitian kan kita mendapatkan sesuatu yang baru, walaupun metodenya sama, tapi kan ada pembahasan yang baru, ataupun pembahasannya sama, tapi dengan menggunakan metode yang berbeda. Oke, sip. Berarti yang penting ikut project data mining, yang penting bisa jalan, bagus, lulus gitu ya. Ya Pak. Oke. Saya mau nanya Bu Rabiatus Sadah. Bu Rabiatus Sadah lagi goreng tempe? Iya Pak. Oh, mukanya. Bentar Pak. Dulu. Jangan lama-lama. Nah, ini cantik nih baru. Fotonya. Ayo, pendapatnya gimana? Kenapa kita nggak boleh terlalu fokus pada data mining? Pada yang misalnya data mining. Nggak boleh fokus ke data mining. Apa coba? Dor. Saya panggil cewek-cewek ah. Sebelum maghrib. Mungkin mesti ada pembaruan. Pembaruan ke computer science-nya. Karena yang computer science itu apa ya? Apa coba? Ayo, apa coba? Bentar, Pak. Balikin ke semester 1 kayaknya ini. Nggak usah semester 3 lagi. Oh, berarti jawabannya apa coba? Ayo. Ya, gigit-gigit. Itu Pak, mungkin kalau saya sih nggak mesti fokus ke data mining juga sih, cuma tambah dari data mining itu ada tambahan ke computer science-nya karena mesti menggali data lebih tentang computer science-nya gitu. Nah, computer science-nya dia di area mana? Oh ya udah, terusin masak tempenya deh. Bu Sri, mana Bu Sri? Bu Sri, ayo nongol. Bu Sri, udah matang tahunya Bu Sri? Hah? Mana wajahnya, wajah, yuk. Nah, ini baru cantik nih. Daerah mana nih? Lagi di daerah mana nih? Oh, Cawang, deket. Kirain ada di Irian. Ayo, apa pendapat kamu? Kenapa nggak boleh fokus? Kalau dia nggak boleh terlalu fokus ke data mining, mungkin kalau hanya fokus ke data mining nggak ada kebaruan atau masalahnya kali ya saya. Gimana? Kalau hanya fokus ke data miningnya, mungkin nggak ada novelty-nya. Kayak kalau data mining kan kebanyakan pakainya kayak data pabrik itu, mungkin kalau ditambahin kayak HS komputer kayaknya mungkin ada kebaruan gitu, ada sistem yang baru kan. Nah, ayo, dah. Satu lagi deh cewek nih sebelum maghrib. Nah. Bu Nurlaitul Maulidah, ayo muncul.
Berarti pada kuliah ini beneran nih, kalau dipanggil langsung jawab. Ya, apa Bu? Data mining, kenapa kita Oh ya udah ada suara. Udah. Sambil senyum-senyum dong. Mana senyum ya? Nah, ya. Ya, sip. Kenapa kita tidak boleh fokus ke data mining? Karena data mining mempunyai kekurangan. Data mining belum tentu menjadi solusi untuk setiap masalah, karena kadang dengan statistik sederhana solusi dapat capai, Pak. Gitu, Pak. Oh, enggak. Kayaknya tahunya gosong itu, tahunya gosong. Apa masak sopnya gosong nih. Ya udah, sip. Satu lagi deh. Cowok. Yang jarang nongol. Oh, ini ada yang saya suka, Pak Daniel Sianturi. Coba Pak Daniel Sianturi. Nongol dong, nongol. Oh, dia lagi bersihin mobil kayak. Oh, kirain lagi ngebersihin mobil. Apa coba? Nah, tadi yang mengenai data mining sama data science, Pak ya, yang kadang kita terjebak di dalam penelitian hanya di data mining, tapi melupakan data science. Tapi tergantung juga sih kalau menurut saya, Pak, karena untuk menemukan novelty yang baru itu biasanya seseorang atau si peneliti itu harus berkecimpung yang cukup lama di dalam melakukan penelitiannya. Misal kemarin si yang bersangkutan tuh yang Excel gitu ya, bekerja di itu lama, dia pengalaman dia lama, baik di dalam helpdesk-nya. Jadi cukup tahu apa sih yang dibutuhkan di helpdesk Excel tersebut gitu, Pak. Jadi dengan pengalaman yang cukup lama itu bertanya sana sini dan diketahui apa yang perlu dilakukan untuk pembaruan di Excel itu, maka dia bisa mengolah data yang ada selama ini di Excel-nya, Pak. Jadi kalau misal kita tiba-tiba gitu, Pak, disuruh meneliti, misal kita orang keuangan, disuruh meneliti Excel, padahal kita belum tahu apa sih yang udah mereka lakukan di Excel tersebut, di perusahaan Excel-nya, apa sih yang sedang mereka kembangkan, pasti belum tentu dapat novelty yang tadi, Pak. Paling hanya terjebak di data mining. Pengalaman kuncinya, Pak. Agak mendekati, tapi saya kasih kisi-kisi deh. Jadi, makasih ya Pak Daniel ya. Oke teman-teman, kalau kita fokus ke data mining, maka kita lebih cenderung melakukan fokus pada penggunaan tools. Ngerti maksud saya? Oke Pak, bisa ini Pak, bisa ngerti Pak. Maksud ya? Iya Pak. Fokus ke data mining berarti kita hanya menggunakan tools. Kalau kita bicaranya science, kita bicaranya adalah metode dan algoritma. Berarti ada kesertaan ilmu pengetahuannya gitu Pak ya, atau algoritma atau ya. Gitu, Pak ya. Bagaimana data tersebut bisa diolah dengan algoritma. Jadi yang terpenting yang dari kalian harus lakukan adalah kalian harus menguasai si algoritma sebagai sainsnya. Ngutak-ngutik di algoritmanya. Ini maksud saya. Ada parameter di algoritma, ada cara mengembangkan algoritma, mungkin ada bug di algoritma. Kalian benar-benar senang. Sedangkan kalau kita bicara data science, berarti data tersebut bisa menjadi sesuatu yang menjadi pembaharuan dengan algoritma tersebut. Bisa mulai bedain? Pak, berarti ini ya Pak ya, improve-nya kita fokusnya di algoritma sebenarnya Pak ya, metode ya, bagaimana kita bisa dengan cara kita mengubah parameter, bisa kita menambahkan parameter,
melakukan perbaikan pada algoritma, bisa saja kita membangunkan algoritma tersebut. Karena kebanyakan orang ada suaranya Pak. misalnya pakai rapid miner, pakai Benny, pakai apa namanya Python. Jadi kita cuma hanya menggunakan saja. Pakai Omnina saja. Padahal kita disuruh ngoprek kalau motor bicara yang lainnya. Oke, karena mau maghrib, paling kita bicara untuk apa namanya seperti ini, seperti ini sampai jam 6 ya. Sebenarnya apa? Kita lewat apa ini ya? Oh iya Nanti, Pak. jadi di learningnya nanti saya kemarin saya minta untuk memilih apa yang pilih dari gitu ya. Iya. Kalau sekarang saya minta adalah kita kalian di e-learning. Kalau kemarin kita lebih cenderung Pak putus-putus Pak putus-putus Iya, agak maju Pak. Jawaban suruh mau sholat, suruh maghriban kayaknya. Nah, agak maju agak jelas Pak ini Pak. Jadi kalau kemarin kalian disuruh pilih tema ya. Oke? Iya Pak. Kalau sekarang dari tema itu tadi kan udah mulai disinggung tuh tema internet, tema DSS, tema macam-macam ya. Baiknya seperti apa? Nah, kalau sekarang saya cuman minta kalian bikin judul. Maaf Pak, suaranya nggak jelas dan putus-putus. Saya tulis di chat. Boleh Pak, tulis aja Pak. Minggu kemarin saya meminta kalian memilih tema ya. Iya Pak. Ya, Pak. Yang sekarang tadi kan udah mulai disinggung ya. Ada pertanyaan? Izin Pak. Ya. Pak, apakah bisa kita ambil satu simpulan Pak, kalau misalkan kan tetap kita menggunakan konsep data mining, di mana data mining itu kan fungsinya untuk klasifikasi, clustering, asosiasi, ataupun misalkan terkait dengan konsep forecasting. Nah, kalau misalkan kita menggunakan data mining itu dan kita lihat novelty-nya itu ya di tujuannya, misalkan novelty-nya di forecasting-nya. Dengan data mining ini maka kita bisa memprediksi suatu informasi yang mungkin itu berfungsi di dalam misalkan business intelligence gitu Pak ya. Apakah itu novelty-nya bisa lihat dari tujuan dari data mining-nya itu Pak? Mohon maaf Pak. Gini, kalau kalian ngelihat fokus di data mining, tadi kan saya bilang arahannya adalah ke business intelligence atau decision support, walaupun itu ada di data mining juga. Tapi
kalau hanya menggunakan data mining itu lebih cenderung ke manajemen. Bisa? Pak Windu, maaf boleh tanya lagi Pak? Ya, apa? Oh, Pak, ini kan tadi kalau mau yang ke computer science itu lebih ke algoritmanya ya Pak ya? Metode atau algoritma. Nah, algoritma ini kan kalau Pak Hilman kalau nggak salah dulu pernah bilang, kita lebih mencocokkan si data dengan algoritma. Jadi yang cocok dengan algoritma yang mana gitu ya Pak? Cocokkan, menggunakan. Iya, menggunakan algoritma yang mana. Nah, kalau kisi-kisi dari Pak Windu, kira-kira cara paling cepat buat kita belajar algoritma yang mana yang cocok dengan data yang kita punya itu gimana Pak? Cara paling gampang. Apakah lewat literatur yang ada Pak? Ini bicara data ke algoritma apa bicara literatur? Bicara data ke algoritma. Oh ya. Iya. Kalau bicara data ke algoritma, yang paling gampang itu tahap pertama, apakah data tersebut supervised atau unsupervised? Kalau sudah bicara unsupervised, kalian baru condongin lagi. Kalau unsupervised, ciri-cirinya apa? Apa ya? Unsupervised labelnya Pak. Ya, unsupervised itu ciri yang dikenal itu dia nggak punya label. Kalau supervised ada labelnya. Biasanya. Ya tidak. Betul ya? Iya Pak. Ya, tidak, bisa macam-macam lah di situ. Iya. Nah, yang penting ya. Tapi kalau unsupervised tidak bisa, dia tidak mempunyai label. Nah, tinggal gampang. Kalau unsupervised contohnya apa? Teori, asosiasi. Terus apa lagi? Clustering. Iya. Nah, dan lain-lain. Itu ada banyak lah. Kalau Pak. Contohnya apa? Naive Bayes dan lain-lain. Klasifikasi. KNN. Algoritma. Oh iya Pak. Klasifikasi dan lain-lain. Bisa ya? Iya, itu Pak. cara mencocokkan data nanti ke algoritma mana. Biasanya ini kelemahan, ini seperti Pak Agus yang bilang, kalau orang fokus di data mining dia menggunakan tools, efeknya pada saat ditanya bagaimana cara kerjanya Naive Bayes, bagaimana cara kerjanya C45, bagaimana cara kerjanya a priori, bagaimana cara kerjanya SVM, pasti nggak bisa jawab. Ngerti ya? Iya Pak. Kalau udah begitu tesisnya B. Kalau lulus cuma B doang, atau nggak lulus sekalian. Kalau kita bicara science, data itu kita olah, misalnya kita olah pakai SVM. Parameter yang dipakai di SVM apa aja? Dari parameter data sampai parameter SVM-nya. Berapa yang kita gunakan? Gitu kan? Bandingannya seperti apa? Atau kalau kita bicara proses, misalnya contoh, kenapa kok bisa 70-30? Kenapa kok bisa pakai 10 volt? Terus kalau nggak pakai 10 volt, diapain lagi supaya bisa kenceng? Itu kita bisa science. Jadi kebanyakan pada saat ditanya science-nya malah nggak tahu mahasiswa. Tapi ditanya data juga lebih nggak tahu lagi kadang-kadang. Ada pertanyaan? Sangat mencerahkan Pak Windu, menjadi terang benderang Pak. Ya, jadi yang dipentingkan di computer science itu adalah algoritmanya terhadap data. Tapi kalau kalian bicara manajemen, kalian cenderung gimana cara baca data dan hasil algoritmanya. Oke, karena udah maghrib, tadi saya udah tulis di chat. Sekarang saya tulis di course.
Ngerti ya maksud saya yang di chat itu? Iya, Pak. Oke, forumnya saya akan tambahkan maksimum jam 7 ya. Oke? Kok innalillahi? Ada orang mati? Salah dulu, Pak. Iya. Kamu ngelihat orang mati apa ngelihat tugas? Nggak, Pak. Oke. Tugas kedua, ya saya minta tolong buat judul 15 karakter yang sesuai dengan tema dan terkait WI. Berikan alasannya 500 kata. Maksimum jam 19 harus sudah ada. Ya? Jam 20, Pak. Hah? Jam 20 kepotong sholat maghrib, Pak. Oh, jangan dong. Sholat maghrib cuma 5 menit. Ke masjid cuma 15 menit. Ayo, mau hitung-hitungan sama saya. Ya. Nego tipis. Kenapa? Mbok ya jangan hitung-hitungan jadi mahasiswa. Apalagi ngaku-ngaku punya pulsa. Siapa? Pak. Oke, ya. Tunggu ya, silakan. Terima kasih, Pak. Pertemuannya sampai jam 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wow,